tahun 2015 menjadi pengajar tetap dan 2017 dikirim studi lanjut oleh lembaga, dan saya bersyukur gitu bahwa diberi kesempatan oleh lembaga pendidikan tinggi Santo Wilhelmus, oleh yayasan untuk studi lanjut, diberikan kesempatan untuk studi lanjut dan lembaga yang membiayai. Selamat malam sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi bersama saya Vian N dan rekan saya Guru Ari. Pada kesempatan ini kami kembali mengajak teman-teman untuk menyaksikan atau mendengar atau menonton apa yang akan kami bagikan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya saya harus menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada, karena sudah mendukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan kami berterima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan beberapa konten kami yang sebelum-sebelumnya berkaitan dengan isu-isu politik yang terjadi akhir-akhir ini melalui beberapa caleg yang sudah kami undang ke Tuki Api. Dan pada kesempatan ini kami akan berbagi lagi bersama satu caleg yang sudah tentu Bah Mama kenal ya. Iya, Senagi Kio ini pasti kenal. Karena beliau ini bukan hanya seorang caleg perempuan, tetapi adalah MC di beberapa tempat, di beberapa langganan MC untuk di Nagekeo ini, dan juga lah mantan seorang dosen. Seperti apa perjalanan dan karir politiknya? Mari kita simak bersama. Selamat malam kakak, saya panggil kakak ya. Selamat datang lagi di Bowai setelah sekian bulan ya, sekian bulan lebih kembali ke kampung untuk bertemu keluarga, bertemu sahabat kenalan yang tidak ditinggalkan, tapi memang karena tugas ya, karena tugas harus berada di Bowai, namun pada akhirnya harus kembali lagi ke sana. Dan selamat datang saya ucapkan di ruang sederhana Tuki Api Podcast ini, atau tukar ide asik penuh inspirasi. Ya, pada kesempatan ini saya memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk kakak bisa memperkenalkan diri dan banyak hal lah nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Ade ya, Ade Vian, Ade Ari untuk kesempatan mengundang saya ke podcast Tuki Api ini. Saya merasa bahwa sesuatu sekali buat saya, sesuatu yang luar biasa. Ini menjadi pertemuan pertama di Tuki Api Podcast ya, untuk saya. Dan saya memperkenalkan diri, tapi saya mungkin memperbaiki sedikit. Saya bukan mantan dosen, saya masih tetap dosen, masih tetap dosen di Politeknik Santo Wilhelmus, dan saya nama lengkap Maria Emelinda Oko. Basic ilmu saya S1 itu adalah sains kimia, MIPA sains kimia, dan saya mengambil pasca sarjana di 2017 itu adalah teknologi pertanian yang konsentrasinya ke teknologi pangan gitu. Jadi saat ini benar ya seperti yang disampaikan tadi bahwa menjadi caleg ya, apalagi sebagai perempuan gitu, tentu menjadi sesuatu gitu yang sekarang itu ditunggu-tunggu gitu. Karena seperti apa gitu caleg perempuan gitu sekarang bersaing dengan laki-laki di situasi politik saat ini yang pasti Adevian dan teman-teman sekalian juga pasti tahu lah bagaimana posisi kami sebagai perempuan. Perkenalan singkatnya seperti itu. Terima kasih kakak. Oke, sudah diperbaiki tadi ya soal status. Ya masih dosen ya, dosen aktif di Politeknik Bowai. Dan ketika kita langsung saja ketika kakak bicarakan tadi, sampaikan tadi bahwa melihat kedudukan perempuan di situasi politik kita akhir-akhir ini. Tapi saya mau bertanya lagi sebelum kita lebih jauh tentang kesibukan kakak ini nih. Ya. Selain MC tadi, tamu kita yang spesial ini nih punya suara emas juga sebenarnya, bukan hanya jago MC. Iya,
Tapi pada akhirnya ya, sains konsentrasi di kimia deh, di S1, S2 ke teknologi ke pangan ya. Jadi dari panggung ke mimbar pendidikan itu memang sesuatu yang luar biasa. Jadi banyak hal yang sudah Kakak Endang tahu nih. Tetapi apa yang membuat Kakak Endang lebih tertarik untuk terlibat ke dunia politik? Sedangkan mungkin saja Kakak Endang, saya ini perempuan. Sedangkan ketika masuk ke dunia politik praktis nih, berhadapan dengan laki-laki apakah saya bisa atau tidak? Itu sering menjadi pertanyaan itu. Bagaimana pandangan Kakak Endang soal ini nih? Iya, menarik ya. Baik, untuk yang satu ini ya, bahwa banyak orang itu yang seperti meragukan gitu. Apalagi untuk perempuan yang masih muda, dan itu pasti banyak hal yang diragukan, harus bersaing di dunia politik gitu. Dan banyak hal juga yang akhirnya tadi, kenapa itu sampai gitu, apa motivasinya? Sebenarnya motivasinya itu adalah, yang pertama adalah soal perempuan saja, bahwa sekarang itu sudah saatnya ya perempuan tampil di permukaan. Memang sudah banyak di Indonesia ini kan, sudah banyak perempuan-perempuan hebat ya, yang sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi orang-orang yang istilahnya ya menjadi orang-orang ternama di Republik ini gitu. Jadi untuk kita di sini, karena ya kembali lagi dengan budaya kita dan lain sebagainya, perempuan itu seperti sesuatu yang gitu, ada sesuatu yang diragukan gitu, diragukan gitu. Tapi pada akhirnya saya juga berpikir begini, bahwa kalau saya terlahir sebagai perempuan dan tidak bisa menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi perempuan lain bangga dengan saya, ya mending tidak usah jadi perempuan lah gitu, istilahnya begitu. Jadi saya harus bisa gitu dengan apa, karena apa, karena banyak hal seperti tadi, bahwa saya sering MC di mana-mana, saya ada banyak hal, banyak kegiatan sosial masyarakat yang saya ikuti, yang saya ini toh orang mempercayakan perempuan juga kan, orang memberi ruang kepada perempuan. Kenapa tidak gitu, kalau misalnya saya juga akhirnya menjadi wakil perempuan gitu, wakil perempuan yang juga dirindukan. Di Nagekeo ini kan belum ada ya, belum ada anggota DPRD yang perempuan ya sampai saat ini, sejak dari Ngada. Kalau Ngada sekarang banyak, tapi kalau Nagekeo nih sejak tahun 2008 sampai sekarang itu ya belum ada. Jadi ada rasa kalau misalnya saya sebagai perempuan, kenapa saya tidak menjadi wakil perempuan-perempuan lain gitu. Akhirnya kan perempuan juga bisa gitu toh, bisa untuk duduk di lembaga legislatif seperti ya yang sekarang sedang berjuang ya, berjuang mati-matian harus harus bisa, karena mungkin nanti ada banyak hal juga gitu, karena selain itu juga seperti ada sesuatu kerinduan dari masyarakat, baik masyarakat desa ataupun orang-orang yang saya bertemu gitu, bahwa mereka melihat kemampuan saya gitu, melihat saya seperti apa, kenapa tidak gitu terjun di dunia politik gitu. Nah itu yang akhirnya membuat saya oh iya ya, merefleksi. Saya refleksi, oh ya saya bisa tidak ya, karena tiap hari ngajar gitu tuh ya, berhadapan dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Dengan dulu masih sebelum menjadi dosen kan saya guru gitu ya, guru. Jadi banyak hal itu sebenarnya yang sudah diberikan, ruang sudah diberikan kepada kita perempuan, kepada saya ya, bukan kita, kepada saya, kepada perempuan itu untuk berbuat sesuatu. Kenapa tidak kali ini saya tuh membuat menjadi lebih gitu ya, berhadapan lagi lebih dengan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya di sekolah, di kampus gitu. Oke, baik kakak. Ini nih
ketika kakak memilih untuk pulang ini, untuk pulang dan mau berbuat sesuatu di tengah masyarakat yang lebih luas selain dari pernah guru di kampus dengan komunitas yang terbatas, tapi kakak memilih untuk pulang dan bertemu dengan sesama perempuan selain dengan tokoh laki-laki lain laki-laki, tapi kakak bertemu dengan perempuan-perempuan ini, ibu-ibu, saudari-saudari mereka. Ketika kakak kembali, pasti mereka punya pertanyaan ini nih. Pasti mereka punya keraguan juga. Perempuan ini nih, sesama perempuan sering saling meragukan sebenarnya. Ya, tapi apakah kakak pernah menemukan itu ketika kakak melakukan perjalanan kunjungan-kunjungan begitu? Ya pernah, karena sebenarnya perempuan menjadi tidak maju itu karena oleh kaum perempuan sendiri yang merasa tidak percaya diri. Itu ketidakpercayaan diri mereka itu tuh karena keraguan mereka terhadap sesama perempuan gitu. Apakah bisa tidak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang seluruh perempuan bersatu, saya pikir juga laki-laki akan banyak kalah kalau semua perempuan ya percaya kepada sesama perempuan itu. Jadi memang ada yang pertanyaan, bahkan ini keraguan, dan akhirnya tuh bisa tidak lawan si ini, si ini nih begini, mereka punya duit, mereka punya ini, mereka apalagi mereka laki-laki, mereka tuh punya strategi yang mereka sudah siapkan gitu-gitu. Jadi kita perempuan itu bisa tidak gitu. Jadi sebenarnya masalah utamanya itu ada pada perempuan, kelompok perempuan, komunitas perempuan juga itu sendiri ya, yang mereka juga memberikan ruang untuk sesama perempuan juga tidak percaya diri untuk tampil di permukaan. Oke, baik. Saya teringat satu judul puisi itu, memang ya terdengar kasar juga ya. Rendra punya itu, bersatulah pelacur-pelacur. Kita bisa ganti bersatulah perempuan-perempuan. Kita sesama perempuan isinya saling beri ruang ya. Ya. Jadi ketika teman-teman saling meragukan, bahwa di situ ketidakpercayaan diri itu tiba-tiba dengan sendirinya muncul. Tapi ketika sesama kita saling mendukung, itu dengan sendirinya saling support, dengan sendirinya mendukung kita. Nah, menarik, kakak sempat singgung ketika ya calon ini sudah punya uang dan punya strategi seperti ini. Apakah sampai hari ini kakak masih percaya dengan money politik soal itu? Kalau untuk saya secara pribadi, karena karena saya juga bergerak juga dengan tanpa uang gitu. Artinya secara finansial nih kan saya tidak bisa membiayai semua perjalanan perjuangan saya gitu. Jadi saya hanya percaya bahwa saya mendapat support itu dari orang-orang itu karena dari orang-orang sekitar, dari orang-orang terdekat, dari itu yang merasa bahwa saya punya kemampuan, dan itu membuat saya percaya diri gitu. Percaya diri untuk menerima, oke lah saya maju gitu jadi caleg gitu. Dan untuk soal money politik dan lain sebagainya, praktek itu sebenarnya masih juga tetap ada gitu sekarang ya, masih tetap ada. Tetapi untuk saya secara pribadi, yang sesuatu yang yang mengarah ke money politik, saya sudah berjanji dalam hati kecil untuk tidak tidak mau gitu, tidak mau ikut yang seperti itu. Karena yang pertama, bahwa sebagai perempuan saya meyakini, dan ini juga akan menjadi sesuatu yang akan saya yang saya banggakan gitu. Saya bangga bahwa saya nih perempuan gitu, tapi saya bergerak tidak dengan sesuatu yang sudah ada gitu. Yang saya punya ini sesuatu gitu, tidak gitu. Jadi berjuang dengan ya tanpa uang, tanpa fasilitas yang membuat ini. Tapi saya percaya diri karena ya mungkin terlebih ya percaya diri. Saya meyakini gitu bahwa perjuangan saya pasti akan mendapatkan hasil gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih ini soal ini nih. Ya, money politik pada akhir-akhir ini masih tetap terjadi kalau kita bicara soal itu ya. Memang, tapi kembali kepada pribadi masing-masing tuh.
ya dia merasa bahwa ya karena saya sudah dapat kepercayaan, walaupun setiap kepercayaan itu punya keraguan masing-masing, tapi kita punya keyakinan ya karena secara kedekatan yang kita bangun pasti orang orang percaya dengan apa bukan yang kita janjikan, tapi gagasan yang kita berikan ke mereka ya. Dan gagasan-gagasan yang mungkin kakak berikan itu yang akhirnya mendorong saya harus bertanya satu hal karena sesuai dengan konsentrasi kakak di dunia pendidikan yaitu pangan ini. Menarik kita lihat situasi yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyak orang serukan harus kita ini siapkan ketahanan pangan, omong tentang pangan, harus lagi kembali ke benih-benih yang dulu tuh harus kita budidayakan kembali. Ketika melihat situasi ini yang terjadi di daerah kita masing-masing di Nagekeo pada umumnya dan di Maupongo di daerah pemilihannya kakak ya, di daerah pemilihannya kakak itu, kakak melihat apakah hal ini urgen, harus ditangani atau tidak soal ini nih? Kalau saya itu memang sesuatu yang urgen. Karena apa? Karena hidup manusia ini kan juga ditentukan dari pangan. Yang paling pertama itu adalah pangan. Apalagi pangan yang berkualitas gitu. Selain pangan berkualitas juga kalau istilah di teknologi pangan itu ada namanya pangan fungsional. Dia tidak hanya untuk kita konsumsi untuk memenuhi kita punya nutrisi harian, tetapi juga bisa ada fungsi lain, bisa mengobati, bisa mengurangi, mengobati penyakit atau mengurangi atau ya menjadi sesuatu yang mencegah gitu. Jadi ada yang namanya pangan fungsional. Nah untuk wilayah Nagekeo ya memang selama ini yang kita tahu itu bahwa makanan pokok kita itu adalah paling pertama itu adalah beras ya. Orang akan merasa bahwa seperti hidupnya layak kalau dia makan nasi. Kalau makan ubi, makan jagung, makan ini itu merasa bahwa kami miskin gitu. Kami berkekurangan. Jadi ada sesuatu cara pandang yang keliru menurut saya gitu. Karena sebenarnya pangan yang bisa yang menjadi pangan harian kita itu kan tidak hanya beras ya, bisa juga dari sumber pangan lainnya gitu. Apalagi dengan pangan lokal ya, pangan lokal yang sudah kita tinggalkan. Dulu kan kalau dulu orang tua dulu kalau misalnya buka kebun baru itu pasti tidak hanya tanam padi tuh. Ada sorghum, ada jawawut, ada itu sebenarnya kalau kita belajar tentang sumber nutrisi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya, mereka itu kaya nutrisi yang akhirnya juga bisa memenuhi nutrisi tubuh kita. Nah, kenapa kita NTT ini menjadi daerah yang menjadi yang prevalensi stunting tinggi gitu. Jadi sama singgung itu setelah ini sebenarnya, tapi kakak sudah bocor dulu tentang stunting gitu. Kakak bisa lanjut dulu soal itu. Oke, jadi ya karena memang kita keliru cara mindset kita ya, cara pandang kita itu terhadap pangan itu yang keliru. Kita berpikir bahwa ternyata kalau sehat itu hanya makan nasi. Tidak. Kita bisa makan ada pengganti pangan yang kita jadikan sebagai makanan pokok tuh. Makanan pokok kan tidak hanya beras tapi jagung, ubi-ubian ya, serealia lainnya gitu. Itu yang juga kaya nutrisi gitu. Itu yang akhirnya membantu seluruh proses pertumbuhan kita. Apalagi kalau misalnya karena stunting ini sebenarnya tidak apa-apa kan saya singgung soal stuntingnya karena orang melihat bahwa itu kurang gizi, bahwa sesuatu yang stunting kalau istilah sebenarnya itu adalah pendek ya. Kalau pendek tidak bisa berkembang dengan baik gitu, tidak bertumbuh dengan normal gitu-gitu. Jadi utamanya itu kan sebenarnya pada masa pertumbuhan awal saat kehamilan gitu ya. Itu yang perlu mendapatkan nutrisi yang cukup sebenarnya. Dan nutrisi itu kan tidak hanya dari beras, dari pangan lokal kita sebenarnya itu kaya nutrisi ya. Kalau kita lihat lagi jurnal-jurnal, baca lagi jurnal-jurnal penelitian orang tentang pangan lokal, NTT sebenarnya kaya pangan lokal. Apalagi Nagekeo ya. Nagekeo ini sebagian memang kita wilayah kepulauan lahan kering ya. Tapi sebagian wilayah Maupongo karena di bawah kaki gunung berapi, kita
kaki ini gunung kan gunung yang punya tanah vulkanik. Tanah vulkanik itu adalah tanah subur kan gitu. Jadi sebenarnya kita punya tempat yang sangat baik untuk tanam kembali pangan-pangan lokal kita yang sudah kita tinggalkan, karena itu menjadi penting untuk kita. Nah, ini menjadi sesuatu kerinduan ya, sesuatu yang dalam hati kecil saya dalam untuk kembali menghidupkan pangan lokal yang sudah ditinggalkan. Dulu kalau misalnya orang lapar itu kan orang hanya cari ondo ya, gitu. Lalu diproses karena terlalu bertahap gitu, cukup lama gitu. Jadi orang harus sesuatu yang tidak praktis langsung digunakan tuh gitu. Jadi orang merasa bahwa itu buang-buang waktu gitu. Jadi orang mencari yang simpel. Ya. Nah, tapi padahal sebenarnya mereka punya nutrisi yang baik gitu untuk yang beberapa jenis pangan lokal kita yang kita tinggalkan gitu. Mereka punya nutrisi yang baik. Kalau dulu ibu-ibu menyusui, mungkin sekarang memang masih ya di daerah kita. Ibu-ibu menyusui itu selalu kasih bubur sorghum. Ya, dikasih santan, dikasih ini gitu. Jadi sekarang kan kadang ada keluarga-keluarga muda yang misalnya tadi yang instan tadi kan, yang mau yang instan gitu kan, mereka meninggalkan itu karena prosesnya begitu lama. Lalu mau dapat di mana, siapa yang jual gitu, dapat di mana, lalu kami harus banyak hal yang harus jadi lebih baik ya yang instan saja. Tapi yang instan kan belum tentu bisa, karena kita ini kalau omong soal pangan pasti banyak ya. Kita kan orang sini kan lebih penting kuantitas kan daripada kualitas. Makan yang penting penuh piring, makan yang penting 3 piring. Tapi apakah 3 piring itu nutrisinya cukup untuk tubuh secara kualitas? Apakah cukup atau tidak gitu? Jangan sampai hanya sebagian yang banyak, nutrisi tertentu yang kurang, tidak berimbang. Oke, baik kakak. Soal ini pangan ini kita harus kembali ke yang lokal-lokal. Tapi ketika kakak kembali ke masyarakat ini sesuai dengan basicnya kakak, seperti yang kakak sampaikan tadi, kita mulai mengalami penurunan ini soal bibit, soal ini pada akhirnya kita beralih ke hal-hal yang instan. Nah, apakah kakak punya mimpi untuk membentuk kelompok-kelompok agar kembali membudidayakan ini? Punya, karena itu menjadi salah satu upaya dalam perjuangan saya ini untuk menjadi calon legislatif itu adalah karena kelompok sasaran ya. Kelompok sasaran itu adalah kelompok perempuan. Nah, ini yang harus kita bekali semua ibu-ibu ya untuk menghidupkan kembali pangan lokal itu, dan menjadi cita-cita sih. Ya, cita-cita yang perlu diupayakan untuk supaya kelompok-kelompok perempuan ini mereka mengerti, paham gitu. Karena kan sesuatu yang instan tadi membuat mereka itu tidak mau berupaya, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha. Jadi salah satu yang menjadi impian bahwa karena lahan kita sangat potensial untuk kembali menghidupkan kembali itu keberadaan pangan lokal di wilayah kita ya. Menarik tadi ketika kita bicara tentang pangan. Nah, soal pangan ini yang punya inisiatif lebih untuk berbuat hal ini adalah perempuan. Tapi ketika ada di tengah masyarakat, di lingkungan sosial, kita berbenturan dengan budaya kita yang istilahnya laki-laki selalu di atas atau patriarki. Nah, melihat situasi ini nih, apakah kakak sering bertemu dengan hal-hal yang berbenturan dengan ini? Iya, kalau dalam kehidupan sosial masyarakat apalagi di kita ya, Nagikeo ya, itu memang selalu
bertemu dengan situasi bahwa ini hanya bisa ini oleh laki-laki gitu, ataukah forum-forum tertentu, oh ini forum yang hanya bisa omong itu laki-laki gitu ya, atau banyak hal juga yang ya apa namanya laki-laki itu lebih berkuasa istilahnya ya dalam hal ini apa namanya lebih dominan gitu. Apalagi budaya kita patriarkal ya ini bahwa laki-laki lebih ini, jadi memang cukup sulit juga kita berkompetisi di situasi yang apa namanya seperti ini ya, budaya kita seperti ini. Jadi tapi juga ada banyak hal ya yang akhirnya perempuan juga harus bilang gini bahwa tidak hanya kamu laki-laki lah yang bisa berpikir tentang itu gitu. Kami perempuan juga bisa, karena apa namanya sekarang kan sudah ada persamaan gender gitu tuh. Jadi sudah ada undang-undang juga yang mengatur, termasuk juga yang saat ini yang misalnya untuk caleg dan lain sebagainya itu kan meskipun itu kami seperti diatur oleh undang-undang ya bahwa kami harus ya 30% gitu, bahwa dalam satu apa namanya itu harus ada keterwakilan gitu 30% perempuan gitu. Kami seolah-olah diatur gitu, padahal kalau mau menurut saya sih kalau mau dibilang ya kalau perempuannya apa namanya mampu, perempuan ini kenapa tidak diberi ruang yang luas gitu. Kadang-kadang itu di partai politik ya, saya tidak apa namanya yang saya lihat sih selama ini kadang-kadang itu ini apa namanya nomor satu tuh harus laki-laki gitu, yang biasanya ini tuh harus laki-laki, karena ruang itu juga akhirnya kan membuat perempuan juga apa namanya iya merasa pesimis dan iya sangat sulit bertemu dengan perempuan yang istilahnya yang mau gitu, yang mau fighter gitu ya, dia benar-benar mau jadi apa namanya pejuang, dan saya tidak mau kalah dari laki-laki, tidak mau kalah dalam arti bahwa kemampuan kita sama gitu, kenapa kita harus apa namanya lebih memberi ruang itu kepada laki-laki kalau kita juga sama-sama gitu mampu gitu. Saya kadang apa namanya masih ingat ya beberapa apa diskusi gitu, kalau di sekolah itu biasanya yang juara itu biasanya lebih banyak kan perempuan gitu tuh, tapi ketika di apa namanya hidup di masyarakat gitu, perempuan-perempuan cerdas itu biasanya mundur gitu ke belakang gitu, yang tampil itu adalah lebih banyak laki-laki. Bukan berarti bahwa laki-laki tidak cerdas, tidak, tapi maksudnya secara ini ya yang kita lihat gitu kenyataan di ruang kelas gitu biasanya yang lebih ini dominan di kelas itu perempuan gitu, lebih aktif, lebih ini. Laki-laki itu biasanya harus dipresur dulu gitu ya untuk ini ya gitu. Jadi kenapa ya perempuan gitu tidak maksudnya tidak percaya diri bahwa kemampuan kita sama gitu dengan laki-laki, meskipun budaya kita kan apa namanya laki-laki apa namanya lebih berkuasa, bukan berkuasa ya nanti apa pokoknya patriarki ini laki-laki lebih dominan gitu ya, lebih ditempatkan dalam ya mereka mendapat tempat khusus ya, mendapat tempat khusus gitu ya, diistimewakan, sehingga itu membuat perempuan-perempuan kan merasa bahwa ya dengan sendirinya situasi ini ya, dan itu saya temukan di kehidupan sosial masyarakat selama ini yang di kampung gitu sering gitu. Oh itu yang duduk di situ hanya laki-laki, kami perempuan tidak berhak bicara gitu, yang punya hak bicara itu hanya laki-laki gitu, padahal perempuan itu mencerna itu setiap pembicaraan, setiap diskusi, setiap ini gitu. Jadi seperti ketika bicara di forum tuh ya laki-laki semua, tapi ketika ada satu momen oh ini mari angkat gelas iya iya gitu, jadi perempuan hanya diberi tugas gitu, diberi kepercayaan untuk yang itu gitu, yang pekerjaan yang itu, lalu seperti tidak punya tempat untuk menjadi kami ini bisa tidak ya menjadi sesuatu yang menentukan gitu, ikut menentukan gitu tuh. Dan kalau ikut menentukan tentunya kan harus kita memiliki pendapat, kita memiliki sesuatu yang bisa kita sampaikan gitu, dan itu yang ruang itu yang tidak sering diberikan. Oke baik kakak. Dengan ruang yang 30% saja ini, dengan ruang yang 30% ini
memang ada beberapa yang saya tahu, beberapa caleg perempuan di Nagekeo ini di beberapa dapil tuh ada yang saya kenal, ada yang memang kebetulan saya dapat ditemukan di Facebook atau di mana saja itu. Memang ada yang benar-benar sungguh bekerja ya untuk ya fighter tadi walaupun dia tahu ruang 30% dan berhadapan dengan budaya yang dominannya itu tadi laki-laki. Tapi seperti kakak saya yakin petarung nih apalagi dipercayakan sebagian besar perempuan di dapilnya kakak itu. Pasti mereka menaruh harapan besar. Jangan. Ini kita ini. Bukan lagi bicara dia ini dari kampung ini. Tapi mereka jangan yang datang ini kita. Ketika kita datang begitu mereka memberikan ruang. Ketika seperti yang saya sampaikan kembali tadi. Diberikan kepercayaan. Tapi lagi-lagi kita dibenturkan pada situasi di mana pada akhirnya kita selalu berpikir ruangannya ini forumnya laki-laki. Tapi di dalam tugas DPR itu ada salah satunya itu budgeting. Soal budgeting ini kalau kita bicara dari yang komunitas terkecil dalam keluarga untuk berpikir sesuatu yang paling rinci sedetail mungkin adalah perempuan. Kalau menurut kakak soal-soal yang begini-begini ini ketika melihat keadaan itu berbanding buat perbandingan dengan keadaan dari rumah dengan ya rumah yang lebih besar. Ya, dari rumah yang kecil dengan rumah yang lebih besar. Ya, menurut saya ya untuk yang satu hal ini sebenarnya kemampuan itu ada pada perempuan ya untuk mengelola keuangan. Saya lihat contoh saja dalam keluarga ya di masing-masing keluarga itu pasti mereka punya pandangan yang hampir sama ya bahwa yang lebih detail, lebih bijak, lebih menentukan mana yang harus dibeli, mana yang harus diutamakan. Itu kan biasanya perempuan ya untuk mengolah keuangan keluarga ya. Keuangan keluarga biasanya. Nah, kemampuan ini sebenarnya sudah menjadi kemampuan terlatih kepada perempuan ya. Apalagi kalau misalnya berbicara tentang tugas ya. Tugas anggota DPR itu adalah juga salah satu tugasnya itu adalah membahas tentang anggaran ya, merencanakan ya, membuat rencana anggaran pembelajaran daerah gitu, yang akhirnya akan dijadikan sebagai APBD toh. Jadi sebenarnya kalau perempuan sudah terlatih, ini saya bilang ini kelompok terlatih ya. Kalau perempuan itu sudah terlatih dalam hal bagaimana mengelola anggaran, kenapa tidak itu meragukan perempuan atau mengapa harus meragukan perempuan gitu, bahwa nanti juga akan kemampuan itu akan dia bawa pada saat diberi kepercayaan itu ya menjadi wakil gitu di lembaga legislatif gitu. Jadi suatu kemampuan yang sudah terasah sih oleh pada perempuan gitu, kemampuan untuk mengelola keuangan ya, gitu. Menarik kakak kalau kita bicara itu toh soal detail ini situasi ini soal budgeting penyusunan anggaran ini. Nah itu menjadi sesuatu menarik. Tapi ketika ya kita bicara kita jaga-jaga kita bicara kita di luar sistem ini nih. Ya kita harus punya persiapan ketika kita masuk dalam sistem ini nih kakak. Ya kakak punya mimpi ya saya harus menjadi wakil untuk kaum perempuan dan seluruh masyarakat Nagekeo nih. Ya, khususnya dari dapilnya kakak. Nah, pasti kakak punya persiapan ini. Ketika saya masuk dalam sistem, apakah saya bisa? Ya harus bisa. Karena yang pertama bahwa saya adalah representatif dari perempuan yang ada di Nagekeo ya. Bukan hanya dapil saya gitu di dapil 2 tapi saya itu mewakili perempuan itu. Jadi harus membuktikan bahwa perempuan bisa, perempuan mampu gitu untuk bersaing bersama laki-laki, sama-sama menentukan nasib daerah ini. Itu kan juga tergantung dari bagaimana kita merencanakan awal ya gitu. Jadi ketika membuat perencanaan anggaran dan lain sebagainya, kalau perempuan dengan kemampuannya, dengan sesuatu yang dia bisa gitu ya, menurut saya ya saya harus bisa gitu, harus bisa dalam arti bahwa
saya harus menjadi perempuan yang bisa mewakili kerinduan perempuan-perempuan, lalu juga misalnya ini membahas anggaran dan lain sebagainya yang juga memihak kepada kebutuhan perempuan gitu. Karena perempuan ini sebenarnya menjadi kelompok strategis ya. Kelompok strategis yang perlu disupport dan juga perlu didampingi untuk menjadi indikator keberhasilan itu adalah kelompok keberhasilan atau keberhasilan pembangunan dan lain sebagainya itu kan juga tergantung dari kelompok ini, salah satunya ya kelompok perempuan ini. Kalau perempuan merasa bahwa mereka adalah perempuan yang maju, yang ini kan juga akan membawa pengaruh terhadap daerah gitu. Jadi kelompok perempuan menjadi kelompok strategis yang harus disupport. Oke, baik Kakak. Ketika Kakak bicara support ini untuk kaum perempuan. Tapi pada akhirnya kita berbicara sesuatu hal yang lebih jauh nih Kakak. Ada satu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini tuh. Ada banyak dari masyarakat kita karena keterjepitan ekonomi. Wih, harus pakai keterjepitan lagi nih. Soal faktor ekonomi ini tidak jarang keluarga-keluarga muda dan bahkan ada yang belum berkeluarga baik laki-laki maupun perempuan itu memilih untuk merantau ketika melihat keadaan seperti ini. Mereka sepertinya tidak disupport dan ya mau bilang ada pembekalan atau tidak, pada akhirnya memilih merantau. Tapi ketika Kakak melihat fenomena ini nih, ya Kakak melihat fenomena ini, apakah Kakak juga punya mimpi untuk ketika masuk dalam sistem ini nih, bisa meminimalisir persoalan ini nih? Kan pada akhirnya ketika dia merantau, yang dia bangunlah daerah-daerah di mana yang dia tempati saat itu. Ya, ini sebenarnya salah satu impian ya. Salah satu impian saya kalau misalnya ya terpilih menjadi wakil rakyat ya, bahwa yang pertama itu adalah kenapa orang harus pergi merantau ya? Karena keterjepitan ekonomi kita bilang gitu. Padahal kalau mau dibilang kenapa kita tidak memberdayakan sesuatu yang ada ini? Potensi sumber daya alam kita sangat bisa kita kelola dengan baik untuk kita bisa secara ekonomi nanti kita bisa hidup layak gitu ya. Lalu kalau ini untuk yang berdayakan semua potensi kita yang ada ini, kenapa harus pergi merantau gitu? Kalau bilang soal keterjepitan ekonomi, kenapa orang dari luar bisa datang ke sini dan mereka bisa hidup dengan layak gitu? Bahwa mereka bahkan lebih baik dan mereka tidak berkekurangan. Salahnya di mana gitu? Salahnya atau terletak pada siapa? Ataukah karena kita yang malas? Atau karena kita tidak bisa berkompetisi dengan orang karena skill kita, keahlian kita yang kurang? Atau karena ada sesuatu yang dijanjikan gitu di luar sana gitu tuh. Tapi toh mereka juga akan kembali. Saya lihat ya ada fenomena-fenomena seperti ini. Mereka pergi merantau lalu membangun daerah yang mereka tuju gitu. Menjadi daerah tujuan mereka dalam perantauan. Lalu ketika kembali mereka harus mulai dari nol. Dan ini yang kita sayangkan ya. Mulai dari nol itu dalam arti begini. Mereka ingin membangun ekonomi keluarga. Mereka harus kembali dari awal gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan terhadap kelompok yang ini ya, terhadap orang-orang yang seperti ini? Yang pertama itu adalah kita memberikan pemahaman bahwa Nagekeo ini sebenarnya menjadi sebuah daerah potensi yang bisa kita kembangkan banyak hal ya, terutama dalam dunia pertanian sebenarnya, pertanian dan peternakan ya. Ini yang, dan kalau ini kita bekali kepada semua orang muda ya, bahwa kenapa harus merantau? Kasih makan babi saja, punya satu induk babi saja, itu kita sudah bisa hidup dalam 1 tahun itu dengan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Lalu kita punya potensi lokal pakan ternak ya,
sangat banyak gitu yang bisa kita kelola untuk kita jadikan. Tidak harus beli pakan yang didatangkan dari luar, tapi kita mengelola yang ada di sini. Karena ada beberapa tanaman yang kita bisa jadikan untuk sebagai sumber pakan kan gitu. Jadi menurut saya ya menghadapi yang fenomena seperti ini ya, orang muda terutama karena yang merantau biasanya yang muda. Ini yang perlu dibekali untuk supaya mereka mampu untuk mengelola sumber daya alam yang ada ya. Yang bisa mendatangkan keuangan dengan dengan mudah, dengan ini. Karena kalau kita berpikir sulit lebih dulu ya, pasti memang sulit. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini bisa dikelola, ya pasti bisa. Baik kakak. Dan pada akhirnya kita ya ketersediaan sumber daya alam ini nih ya memadai sekali. Tinggal bagaimana sumber daya manusia yang harus kita bekali ini. Iya, kembali kepada fenomena ini kakak. Banyak anak, banyak ya adik-adik kita yang setamat SMA, kadang ada yang SMP sudah memilih untuk merantau. Mereka teman-teman ini berpikir bahwa di sana tuh sudah ada sesuatu yang menjanjikan. Bisa saja di sana ya kau harus memulai juga dari nol. Saatnya dalam perjalanan itu kau habiskan di sini, kamu mulai dari nol itu di kampung sendiri kan lebih baik itu, atau memang karena keterdesakan tadi? Saya pikir tidak lah. Karena orang luar yang datang ke sini juga orang hidup. Ya, orang bisa hidup di daerah kita gitu. Bahkan mau dibilang ya bahwa mereka lebih hidup, mereka lebih ini. Kenapa tidak orang-orang muda kita itu melihat itu ya? Sesuatu contoh yang baik itu dari orang-orang pendatang yang datang ke sini lalu itu gitu. Berarti anak-anak kita yang kurang dibekali. Nah, lembaga-lembaga pendidikan ya, itu juga menjadi salah satu yang bisa membantu gitu. Bisa membantu, memberikan pemahaman, memberikan ini untuk bahwa mereka itu bisa memenuhi segala kebutuhan ekonomi itu dengan mengelola apa yang ada. Saya ingat waktu di kampus ya, bahwa ketika mengajar mahasiswa itu memang motivasi mereka datang kuliah, memilih program studi itu kan sepertinya tidak berdasarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka ke depan gitu. Mereka hanya ikut teman gitu. Saya memilih prodi nutmater, nutrisi gitu, pertanian, peternakan, ikut teman gitu. Tapi mereka belum punya suatu cita-cita yang akhirnya membuat mereka tuh ketika selesai dari situ tuh menjadi sesuatu gitu ya, menjadi sesuatu dalam arti bahwa mereka menjadi anak-anak milenial yang punya sesuatu yang menjadi impian mereka gitu. Jadi menjadi pengajar, menjadi guru itu harus gitu untuk memberikan motivasi, memberikan memberikan gambaran ya bahwa ketika selesai itu kamu pasti berhadapan dengan situasi ya di masyarakat dan kamu juga harus bisa berkompetisi di masyarakat. Berkompetisi dalam arti bahwa kamu bisa berbuat sesuatu yang juga kamu tidak kalah dengan orang lain gitu. Orang dapat uang ya kamu dapat uang. Dari mana? Dari apa yang kamu belajar di sekolah gitu, di kampus, di sekolah gitu. Jadi anak-anak adalah yang harus dibekali itu adalah mereka harus diberi motivasi lebih gitu. Harus gitu. Di sekolah gitu untuk kembali tadi mengelola sumber daya alam yang ada ya. Karena kalau mereka sudah dibekali kan secara sumber daya manusia mereka juga pasti sudah lebih bisa melakukan sesuatu gitu, mengolah sesuatu, membuat sesuatu, tanam sesuatu dan mendapatkan uang gitu. Kenapa harus merantau ya? Dan merantau juga belum tentu gitu. Saya ingat kalau dulu dari diskusi lepas atau cerita di kampung gitu, kalau kita merantau itu saya menggunakan istilah masalah kita potah gitu kalau merantau, karena kan kita
pergi ke sana ya kita hanya menjadi pekerja gitu. Tapi kalau kita di sini kita mengelola apa yang ada, sumber daya alam yang ada di sini, kita bisa menjadi raja untuk diri kita sendiri, kita bisa menjadi bos untuk kita diri sendiri, yang juga bisa mendatangkan uang gitu. Banyak ya, banyak hal yang akhirnya harus bisa membatasi mereka itu ya dengan itu tadi, mereka harus dibekali. Nah ini menjadi sesuatu yang menjadi impian saya, karena selain kelompok perempuan tadi ya kelompok orang muda ya jadi sasaran juga. Ya menjadi kelompok sasaran untuk yang perlu disupport juga ya. Disupport tuh dalam arti bahwa bukan nantinya kita ini modal nih, ini uang gini, kamu silahkan gitu. Tidak bisa kita hanya sebatas seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau mereka berhasil, pendampingan kita yang sangat pelatihan harus diberikan. Lalu kita juga selain ini kita juga menjadi fungsi kontrol menjalankan fungsi kontrol untuk mereka gitu. Jadi kita membantu mereka itu tidak hanya sekadar kita menyiapkan modal, tidak, tapi juga membantu untuk bagaimana supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang itu tuh juga bisa memiliki nilai ekonomi lebih. Lalu kita membantu juga untuk bagaimana nanti ini bisa dipasarkan, ini bisa dijual gitu. Sampai pada tahap itu tidak hanya sekadar bahwa ini uang, ya ini uang kau jual pisang goreng misalnya. Tapi mau jual pisang goreng siapa yang menjadi pembeli? Lalu pisang goreng yang mana gitu? Kalau tidak ada pengembangan terhadap produk itu ya. Kalau hanya pisang goreng ya orang di sana juga jual pisang goreng. Tapi kita harus menjual pisang goreng yang desainnya itu. Ya, yang harus berbeda dengan produk kita, harus berbeda dengan yang lain. Nah, ini butuh pendampingan ya. Support itu juga dalam hal yang seperti ini juga gitu. Tidak hanya modal. Oke, baik Kakak. Kita nih bicara panjang lebar tentang pangan, tentang perempuan yang bisa lebih sedetail mungkin soal budgeting. Habis kita berbicara tentang kedudukan perempuan di tengah masyarakat, bagaimana antusias masyarakat terhadap kehadiran sosok perempuan. Ya ada dukungan juga ada keraguan. Tapi ada satu hal yang sebenarnya masyarakat kita nih ingin tahu. Masyarakat Nagekeo pada umumnya harus tahu, dan masyarakat di wilayah daerah pemilihan Kakak nih harus tahu juga tentang Kakak Endang nih. Nah, seperti apa ini sosok yang satu ini. Kenapa nyaman di dunia kampus, tiba-tiba merasa terpanggil, mempunyai panggilan untuk terjun ke dunia politik praktis nih. Tapi dari beberapa cerita kan ya sudah pernah dipinang dari partai ini. Kakak bisa menceritakan tentang banyak juga baik. Oke, siap fisik. Baik, untuk karir ya, sebenarnya basic saya itu guru ya, pengajar gitu. Karena setelah selesai kuliah S1 ya, itu saya sebagai guru ya, guru kimia. Lalu berjalannya waktu, lalu saya diminta untuk membantu mengajar sebagai dosen part time ya, dosen part time di lembaga pendidikan tinggi Santo Wilhelmus ya, sebagai dosen part time itu dari tahun 2011 ya sampai dengan 2014 ya. Jadi itu sebagai dosen part time, karena menjadi dosen tetap itu di tahun 2015. Ya, bukan dosen sih, tapi menjadi pengajar ya. Belum dibilang sebagai dosen karena kualifikasi pendidikan kan harus S2. Ya, jadi sebenarnya saya mengajar di beberapa tempat, termasuk dengan dulu kita punya Akademi Komunitas Teknologi Garam Nagekeo ya. Jadi setelah saya resign dari SMA Saint Franciscus, karena saya mengajar di Franciscus dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Ya, 2012 harus mohon diri untuk berhenti itu, lalu karena ada sesuatu ya, ada hal yang memang ini yang saya akhirnya meminta untuk resign, dan
dipanggil untuk juga mengajar di Akademi Komunitas Teknologi Garam Nagekeo dengan dulu masih PDD, lalu sekarang menjadi PSDKU gitu, yang sekarang juga masih ada tapi di bawah bimbingan PNUP Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan lalu juga sebagai dosen part-time di Santo Wilhelmus, Politeknik Santo Wilhelmus, dan tahun 2015 menjadi pengajar tetap, dan 2017 dikirim studi lanjut oleh lembaga, dan saya bersyukur gitu bahwa diberi kesempatan oleh lembaga pendidikan tinggi Santo Wilhelmus, oleh yayasan untuk studi lanjut, diberikan kesempatan untuk studi lanjut, dan lembaga yang membiayai seluruh biaya untuk studi lanjut. Dan ya pada saat lembaga juga mengalami situasi yang sulit ya, situasi sulit di tahun 2018, saya sedang studi lanjut dan saya harus kembali membiayai diri sendiri, dan ya puji Tuhan akhirnya selesai. Dan waktu ya Politeknik Santo Wilhelmus juga mengalami masa sulit itu, jadi kembali lagi untuk mengabdi di lembaga politeknik, karena ya seperti sesuatu yang yang saya harus kembali pulang untuk kembali mengabdi di tempat itu, untuk menjadikan tempat itu sebagai ya rumah. Ya sebagai rumah untuk kalau bukan kita siapa lagi gitu yang akan gitu menjadikan rumah itu baik gitu. Jadi kembali ke situ dan mengabdi di lembaga Politeknik Santo Wilhelmus, dan ya lagi-lagi dalam perjalanan waktu karena diminta lagi oleh masyarakat untuk ikut dalam mencalonkan diri ya menjadi calon legislatif ini. Lalu karena itu juga saya merasa ya bahwa suatu kepercayaan oleh dua kelompok ini ya, dari lembaga maupun dari masyarakat gitu. Lalu dalam refleksi pada akhirnya ya, dari sebuah refleksi pada akhirnya karena saya berpikir bahwa saya masih muda ya, saya masih muda, saya harus tetap mengabdi di lembaga politeknik karena itu menjadi rumah kedua ya, menjadi rumah kedua yang memang harus ya mau tidak mau ya, siapa lagi kalau bukan kita orang Nagekeo sendiri yang akan tetap menghidupkan lembaga itu, membangun lembaga itu. Lalu juga ada kebutuhan masyarakat juga yang juga sangat penting saat ini juga untuk mereka punya keterwakilan gitu di lembaga legislatif. Jadi berat juga ya untuk harus memilih gitu, sebuah pilihan yang cukup berat gitu, karena ya dari resiko pilihan ini ya harus ada salah satu yang harus sebenarnya bukan korban, tapi yang saya harus meninggalkan untuk sementara ya. Saya berharap bahwa suatu waktu ya akan kembali menjadi bagian itu dari Politeknik Santo Wilhelmus, yang karena itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan ya, dalam refleksi pribadi saya ya, bahwa sesuatu yang harusnya tidak bisa saya tinggalkan, tapi karena lagi-lagi kembali lagi pada kebutuhan masyarakat ya, keinginan masyarakat supaya mereka punya keterwakilan gitu di lembaga legislatif, karena kami ini di desa itu sudah berapa tahun ini selama ini tidak pernah punya kader yang bisa yang bisa diandalkan untuk karena saya dianggap ya mampu oleh masyarakat, dan juga karena ya yang sangat membuat saya ini kuat itu sebenarnya karena bergelut dalam organisasi ya.
dalam organisasi itu, baik organisasi rohani atau organisasi orang muda atau organisasi ya, waktu kuliah juga saya aktif di organisasi, hampir saja itu menjadi mahasiswa abadi, dan tapi itu juga sangat membantu ketika kembali ke masyarakat itu ya. Jadi berhimpun bersama ya, bersama-sama dengan orang lain itu sepertinya sesuatu yang baik gitu menurut saya ya. Jadi ketika diminta untuk menjadi caleg ya, saya sudah tidak takut lagi karena tidak takut karena ada keraguan gitu oleh pihak-pihak tertentu yang bisa tidak gitu. Jadi banyak bekal yang saya dapat dalam seluruh perjalanan, baik dalam pekerjaan maupun organisasi ya, yang bisa membantu saya untuk ya bisa berani untuk menentukan pilihan untuk oh ya ini saya siap untuk mewakili gitu masyarakat itu. Oke kakak, ini memang berat menentukan pilihan tuh karena sudah tahu ada risiko. Ya salah satunya ya ada yang ditinggalkan. Nah tapi menarik di sini kakak, biar masyarakat tahu tentang perjalanan karir politiknya kakak ini. Sampai merasa punya panggilan harus terlibat langsung. Walaupun kadang ketika diberikan kepercayaan oleh masyarakat, kita punya keraguan juga. Apakah jangan sampai kepercayaan itu hanya bisa diucapkan saja begitu, atau memang kepercayaan itu benar-benar mendalam. Nah kita tidak tahu itu, tapi biar masyarakat tahu, pada umumnya tahu bahwa kakak sendiri juga sudah buat pilihan ini nih. Sudah pilihan untuk meninggalkan salah satu. Ya sudah kakak mau terlibat dalam dunia politik praktis, dan apa kendaraan politik kakak ini sampai kakak ya punya bagian di dalam itu tuh ya. Ya sebenarnya karir politik saya sebelumnya itu memang tidak masuk dalam dunia politik praktis ya, yang sebagai anggota partai politik atau pengurus atau apapun itu sebenarnya tidak. Kalau hanya sebatas menjadi simpatisan gitu ya, pernahlah menjadi simpatisan partai ya, beberapa partai yang mereka meminta untuk membantu dan lain sebagainya itu karena kompetensi yang saya miliki gitu. Jadi hanya sebatas sebagai simpatisan, tapi terjun dalam dunia politik praktis mungkin ya saat ini yang menjadi pilihan yang cukup berat, tapi juga menjadi sesuatu yang baru yang harus saya ini gitu, harus saya lewati. Dan pilihan karena ini juga melihat dari saya merasa bahwa begitu banyak dukungan ya. Nah itu yang akhirnya menguatkan saya untuk memilih terjun di dunia politik praktis seperti ini, menjadi calon legislatif, lalu ya berharap bahwa bisa ya, maksudnya bisa menjadi wakil, bisa menjadi wakil perempuan, atau bisa menjadi wakil masyarakat yang menjadi konstituen pemilih gitu. Dan ya saya berharap bahwa bisa melanjutkan amanat mereka ya, amanat masyarakat yang sebagai pemilih ini untuk menjadi wakil mereka gitu. Jadi ya kalau soal kendaraan tadi ya pertanyaan, ya kendaraan politik ini kembali lagi tadi bahwa saya tidak, sebelumnya itu kan tidak menjadi bagian yang ini dari partai politik ya, menjadi pengurus partai atau apapun, tidak gitu. Jadi memilih kendaraan ini juga ya penuh pertimbangan. Ya, penuh pertimbangan karena saya hanya melihat bahwa ketika saya mau memilih kendaraan mana yang saya harus pilih, saya harus pastikan bahwa saya menumpang kendaraan itu ya karena memang
sesuatu yang karena kemampuan dan ini saya ya gitu. Jadi karena saya tidak mau menjadi perempuan ya, lagi-lagi tadi kita bicara tentang kuota 30%, jangan sampai kita hanya memenuhi kuota 30% saja gitu. Dan sebagai saat ini seharusnya perempuan tidak harus hanya untuk memenuhi persyaratan itu gitu, tapi memang harus berjuang dan bersama dengan laki-laki, bersama dengan ini untuk bisa memenangkan pertarungan ini gitu ya, mau dibilang pertarungan ya. Jadi harus gitu, jadi tidak hanya memenuhi syarat saja gitu bahwa perempuan ini dibutuhkan hanya untuk memenuhi kuota itu, tidak, tapi memang perempuan dipilih ya, itu untuk karena kemampuannya yang bisa diandalkan dan juga yang akhirnya juga bisa yang tadi impian-impian tadi itu bisa sampai ke situ, bisa menjawab ya impian-impian tadi gitu. Ya kalau saat ini kan saya di Partai Kebangkitan Bangsa ya, di PKB ya, karena melihat bahwa partai ini juga cukup terbuka ya dan nasionalis dan memberikan ruang yang sangat besar dan menjadi bagian yang memang yang kita cukup nyaman gitu, cukup ini di dalamnya, karena mereka di dalam partai ini mereka tidak hanya bahwa perempuan itu tidak hanya untuk memenuhi persyaratan kuota 30%, tapi juga mereka percaya bahwa ya mudah-mudahan dari Partai Kebangkitan Bangsa juga bisa pecah telur gitu untuk menjadi perempuan pertama yang juga bisa lolos gitu ya, bisa duduk di kursi legislatif gitu. Jadi ya seperti itu. Oke, baik kakak. Ya. Ini sebelum kita mengakhiri ya tukar ide kita asik penuh inspirasi ini, ya masyarakat harus tahu juga, masyarakat tahu kakak di partai apa tadi sudah disampaikan. Ya kita beri kesempatan untuk kakak bisa memperkenalkan diri, bisa ya meminta dukungan dari dapilnya kakak biar meyakinkan bahwa perempuan juga harus diberi ruang dan diberikan kepercayaan kepada seluruh masyarakat ya, untuk terutama untuk masyarakat wilayah Dapil 2 dari Kecamatan Maupongo, Nangaroro dan Keo Tengah, bahwa saya ingin memperkenalkan diri lagi ya, bahwa saya Maria Emelinda Oko, SSI MTP dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 6 ya, mohon dukungannya dan mudah-mudahan saya mendapatkan kesempatan untuk dipilih dan menjadi wakil dari seluruh masyarakat Dapil 2 dan juga menjadi keterwakilan perempuan yang ada di lembaga legislatif. Dan ada banyak hal yang menjadi impian, menjadi cita-cita saya ketika saya memilih untuk menjadi calon legislatif ini, itu adalah saya berupaya untuk bisa menjawab setiap kebutuhan yang menjadi kerinduan masyarakat ya. Menjadi kerinduan masyarakat Dapil 2 dan juga ya masyarakat Nagekeo pada umumnya, sesuai dengan kompetensi keilmuan saya yang bisa saya lakukan, yang bisa saya buat pada saat saya diberi kepercayaan untuk menjadi calon legislatif, dan yang pada saatnya nanti ketika terpilih dan menjadi anggota legislatif, banyak impian yang akan saya yang harus saya lakukan, yang menjadi cita-cita masyarakat gitu, impian dari masyarakat Nagekeo. Berbicara politik itu selalu menarik teman-teman. Banyak hal yang telah kami diskusikan bersama dan itu pasti akan sampai ke teman-teman. Dan harapan kami
teman-teman pada akhirnya tidak salah pilih. Masuk ke dalam bilik suara, tentukan pilihan yang bisa membuat teman-teman atau masyarakat pada umumnya yakin bahwa suara teman-teman tidak terbuang percuma. Mari kita sama-sama bangun nuansa politik yang lebih ideal, tinggalkan hal-hal lama yang membuat kita pada akhirnya berdebat panjang dan tidak mau saling menerima. Dari kami, sahabat Tuki Api, salam dan tetap sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.